Kembali lagi di Dialektika Bercerita. Ya, pada episode 4 kali ini ya, kita akan membahas tentang keolahragaan dan penyita alam yang ada di fakultas kita gitu. BKM yang ada di fakultas kita. Ya, sebelum itu kita kenalan dulu, Pem. Ya, kita perkenalan dulu ya. Ya, Oke. namaku Aftal, biasa dipanggil Dian. Aku angkatan 22. Oke, aku juga angkatan 22. Namaku Zarfan. Terus kalau biasa dipanggil aku tuh Pempem. Oh, Pem ya. Jadi nanti buat teman-teman juga panggilnya Pempem aja. Oh, gitu. Nah, di sini kita mengundang 3 bintang tamu. Iya. Seorang ahli juga dan pakar Di bidang cinta alam dan alam dan olahraga. ya. Mungkin dari banyak bisa kenalkan nama, BKM apa, dan di BKM-nya ngapain gitu. Ya. Di BKM-nya ngapain? BKM-nya ngapain gitu. Ya, BKM-nya apa? Kegiatan BKM-nya apa? Gitu. Kenalkan, nama saya Agustina Widiartanti. Saya mahasiswa filsafat dari angkatan 21 dari BKM Pantari Kepecintaan Alam. Oke. Pantai itu ngapain? Ya kayak daki-daki, terus kita ada kegiatan naik perahu, mengarungi sungai, susur gua, climbing, dan konservasi lingkungan. Oke, keren ya. menarik sekali. Cinta alam. Cinta alam ya. Lanjut. Halo, saya Iksan dari BKM Koloseum Filsafat. Di Koloseum tuh ngapain aja? Di Koloseum kita olahraga ceria ya. Seperti itulah kayak futsal, sepak bola, basket, pingpong, catur. Ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Oke. Olahraga ya. Olahraga. Koloseum ya. Ya, Keren banget. Lanjut, Mas. Halo, namaku Andre Yuda Varianto. Biasa dipanggil Andre. Aku perwakilan dari Pilos Contong. Kalau Pilos Contong itu supporter dari filsafat. Supporternya ya? Iya, Oh. Mau itu olahraga atau e-sport atau apalah. Oke. Yang penting yang main filsafat, Pilos Contong dukung. Berarti Pilos Contong juga menjadi wadah untuk siapapun yang mau mendukung ya. Bisa dikatakan demikian. Mendukung filsafat. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga dan pecinta alam nih, kan yang kita tahu mahasiswa-mahasiswa filsafat ini dan calon-calon mahasiswa ini kan apa ya, udah dengan sadar gitu Ya. masuk ke filsafat, yang dimana filsafat nih mata kuliah atau jurusan yang berkutat pada teori atau rasio gitu. Rasio. Mikir terus gitu kan, terus kita diskusi, terus debat, terus fafi was lah gitu kan. Ya. Nah, terus kenapa sih pencinta alam dan keolahragaan ini penting buat mahasiswa yang sukanya cekcok terus gitu? Ya. Gimana nih? Yang dari aku ya. Ya boleh. Kalau korelasi antara fakultas filsafat yang sukanya teori atau rasio sama pecinta alam itu sangat penting. Karena itu dibalikin lagi sama mata kuliah yang ada di fakultas filsafat. Contohnya kita ambil mata kuliah etika lingkungan. Oke. Nah, dari teori-teori yang kita pahami dari etika lingkungan itu tuh bisa jadi bekal kita untuk lebih bijaksana lagi dalam berperilaku terhadap alam. Itu sangat penting dan korelasinya sangat erat gitu. Oke. Bisa diamalkan dan implementasikan di kehidupan alam bebas. Oke, jadi ada hubungan dengan mata kuliah ya, Iya. bahkan ya. Iya. Berarti emang Pantare sendiri juga masih sangat ini ya, berhubungan dengan filsafat lingkungan, filsafat Ya, Etika berhubungan lingkungan, banget etika itu. lingkungan Iya. gitu. Berarti Keren. menarik ya. Menarik banget gitu ya. Gimana kalau dari Kolosium? Koloseum ya. Kalau Koloseum ini kan olahraga ya. Tadi dikorelasiin sama filsafat, dimana filsafat itu ranahnya rasio sama akal ya. Ya. Nah, dalam olahraga sendiri itu sebenarnya rasio dan akal itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi sebenarnya kita udah masuk filsafat itu udah sangat terbantu untuk olahraga. Dimana olahraganya itu kan ada taktikal, ada rasio juga, di lain sisi ada pengertiannya juga perbandingan kan. Artinya kita mengukur lawan bagaimana, strategi apa yang kita gunakan, terutama hal itu berguna di bidang catur gitu, berguna sekali di bidang catur. Jadi ya seperti itu, sangat berkorelasi lah, sangat mendukung lah filsafat itu sebenarnya. Jadi Iya. kemampuan berpikir kritis kita itu Ya. diaplikasikan ya, di Ya, olahraga ya. betul. Dimana kan kondisi kalau di lapangan tuh juga sangat random sekali kan. Betul. Dimana pemikiran kritis ini ya sangat perlu gitu untuk menghandle hal-hal yang random seperti itu. Berarti juga di Koloseum juga menjadi bentuk bagaimana mahasiswa itu tidak selalu harus berkutat pada teori ya, Betul. tapi implementasi dan prakteknya juga Ya, bisa ya. seperti Iya. itu.
itu refreshing ya mungkin. Iya, refreshing. Olahraga itu penting ya. Kalau dari komunitas Pilos Contong ini gimana nih? Kalau dari Contong sendiri sih, kalau mereka berdua nih Ihsan sama Agus kan selalu deketin diri ke filsafat. Ya. Kalau dari aku sendiri, aku pengen malah kita ngejauh sedikit lah. ngejauh, dari filsafat. Iya, gitu. Oke. Karena gimana ya, secara nggak langsung tuh semua hal udah berkaitan dengan filsafat kan. Iya. Kita mikir kritis apa gimana itu udah berkaitan dengan filsafat. Iya. Nah makanya aku pengen Pilos Contong istirahat nih dari filsafat nih. Oke. Walaupun tetap berhubungan ya, tapi nggak usah secara langsung gitu lah. Kita supporteran tuh senang-senang aja. Kita nonton orang main, kita teriak-teriak. Yang penting kita seneng gitu lah. Oh gitu. Jadi Pelampiasan lah. pelampiasan ya. Capek di kelas gitu kan. Ini Habis yang ujian. Habis tadi kan. ujian Ya, betul. itu. Bener banget. Nah, justru ini yang diperlukan mahasiswa filsafat ya. Iya. Jadi ketika mereka stres dan terbebani oleh tugas ataupun ujian, ya walaupun tidak ada laprak dan lain-lain, tapi kan Refreshing Iya. perlu. tapi kan refreshing itu Refreshing perlu perlu. ya. Dilampiaskan lewat suara-suara mendukung Iya. Suara-suara Teriak gitu ya. Ya, oke. Nah, setelah kita bahas mengenai hubungan antara filsafat dengan BKM yang ada, lalu saya di sini mau bertanya nih. Jadi kan penting nih buat BKM ini agar tidak ada eksklusivitas di dalamnya. Kalau cuma bisa olahraga ini ya ini aja atau gimana gitu. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman di sini mengenai cara agar menciptakan lingkungan yang inklusivitas agar supaya nanti adik-adik yang mau daftar juga itu nggak ragu kalau emang oh ini berarti memang BKM-nya ini cocok sama saya atau tidak ada eksklusivitas di dalamnya gitu. Jadi bagaimana cara membangun lingkungan yang inklusif? Oke, jadi mungkin dari Mas Andri dulu yang Kalau dari lingkungan inklusif ya, aku tuh udah nganggep semua mahasiswa filsafat tuh sebagai bagian dari Pilos Contong. Oke. Karena Pilos Contong sendiri kan supporter filsafat. Ya. Supporter tuh pengen yang didukung menang. Siapa sih mahasiswa filsafat yang nggak pengen filsafat menang? Ya, Gitu aja kan. betul. Mungkin ada beberapa doang mungkin ya. Tapi kan kebanyakan pasti pengen filsafat menang. Pasti. Jadi disitulah inklusivitas dari Pilos Contong sendiri. Nah kalau dari kayak skill-skill yang dibutuhin buat masuk Pilos Contong, nggak perlu kan? Nggak Yang perlu. penting kita punya mulut kan, kan supporteran kan. Benar. Yang penting bisa teriak, bisa dukung, gitu sih. Buat anak introvert juga bisa masuk Pilos Contong. Yang nggak suka keramaian, bisa dukung lewat online. Oh gitu. Iya, Live sebar dan lain-lain. pamflet doang kan Oh bisa. iya, Bisa. bisa. Gitu Betul. aja. Oke, berarti memang sebenarnya Pilos Contong sendiri buat mahasiswa filsafat itu sudah termasuk bagian dari Pilos Contong. Betul. Oh iya. Oke, jadi memang bukan berarti kalau kita Pilos Contong itu yang Pilos Contong Enggak aja dong. itu bukan. IPPA. IPPA bukan ya, memang mahasiswa filsafat itu merupakan bagian dari Pilos Contong. Jadi buat siapapun yang memang mau mendukung silahkan saja gitu kan. Oke. Menarik. Lalu untuk BKM Koloseum nih yang khusus ke olahraga itu gimana, Mas? Kalau kita Koloseum kita sering mengadain free olahraga lah, olahraga yang bebas gitu kan, maksudnya tanpa anggota yang tetap di Koloseum ini yang luar boleh ikut gitu, nggak hanya yang di inti-inti aja, ada keanggotaan inti, ada seperti pengurus dan segala macam. Tapi sebelum Porseni Gama itu kita biasanya mainnya have fun. Main futsal. Itu kapan ya? Kemarin ya futsal. Berapa hari yang Baru lalu? hari yang lalu. Ya. Antar angkatan ya, Mas itu? Iya, semua angkatan bebas. boleh join Sama bebas. semua bebas ya? Tendik boleh join ya, juga. Itu. Nanti kita fokusnya di sebelum Porseni Gama aja. Kita ada seleksi dan segala macam. Nah, misal orang yang tidak bisa main futsal itu bisa ikut join main futsal, dan orang yang jago futsal juga nggak mesti di futsal aja. Mungkin dia mau mengembangkan bakat di pingpong, di basket, ini kan udah kita sediakan. Ya, seperti itu. Nah tadi Mas Ihsan menyinggung Porseni Gama nih. Ya. Porseni Gama itu apa sih? Porseni itu acara tahunan Universitas Gadjah Mada ya, kepanjangannya adalah Pekan Olahraga dan Seni Universitas Gadjah Mada. Ya, seperti itu. Jadi di situ dilombakan olahraga dan seni. Kesenian gitu. Ya, biasanya di akhir-akhir tahun sih. Dan fakultas kita juga ini ya, mendukung ya untuk mahasiswa filsafat mengikuti rangkaian acara tersebut. Ya, seperti itu. Nanti mungkin di beberapa cabang, beberapa cabur kita hadirkan pelatih. Nah, dan juga kayak misalnya catur, pingpong kan alatnya sudah ada ya. Ya. Anak sudah sering main kan di Ya, bawah itu, di betul. selasar namanya. Ya, jadi seperti itu sih.
Oke. Nah, ayo ingat juga kalau di Colosseum itu kalau main itu no border no class. Istilahnya Oke, seperti itu. no No border, border no no class. class. Baru denger Ya. saya. Bodongnya ya sama No bodongnya border juga. no class. Artinya ya semua boleh ikut join main. Kapan aja. Fun ya, Oke, menarik. Berarti memang kalau mereka suka dengan olahraga tertentu langsung join aja ya Mas. Iya, Nggak usah ragu, Nggak usah ragu. Ya, Ya. oke, Yang pertama sehat, yang kedua hebat. Betul sekali. Yang penting salam sehat dan sejahtera. Oke, menarik. Lalu lanjut ke Mbak Agustina nih. Kalau dari Pantari sendiri tuh ada 2 kegiatan jenisnya. Ada kegiatan pendidikan sama di luar pendidikan. Nah, apa itu? Nah, kalau kegiatan pendidikan itu orang yang emang mau gabung Pantare jadi anggota. Nanti dia ada pendidikan dasar, pendidikan lanjut dan sebagainya. Terus untuk yang di luar pendidikan itu siapapun boleh join. Misal ada yang masih ragu nih mau join ke Pantare, ikut yang luar pendidikan dulu aja. Kayak contohnya kita kemarin ngadain camping ceria nih di Kalitalang. Nah, itu ya udah have fun aja. Kita nggak perlu naik gunung, nggak perlu yang jauh-jauh lah. Kita intinya camping ceria. Tujuannya untuk serawung aja, kenalan, gitu, solidaritas, kekeluargaan gitu aja. Terus kalau misalkan masih ragu ikut join Pantare, kalau kita latihan di lembah nih, lihat dulu atau join dulu nggak apa-apa, nggak harus daftar dulu nggak apa-apa. Kita latihan bareng dulu, coba dilihat. Nah, itu. Jadi buat teman-teman dan adik-adik nih calon mahasiswa filsafat, kalau memang sudah tertarik tentang kealaman atau pencinta alam, bisa nih join Join Pantare. langsung Ya, bisa. support banget Pantare ini. Hmm. Oke, menarik. Kita tadi udah ngomong tentang inklusif gitu Ya, kan. inklusif. Lingkungan yang inklusif gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan masalah-masalah yang ada di Fakultas Nah, Filsafat. itu. Jadi ini ya BKM kita ini sudah sangat mendukung mengenai inklusivitas. Ya, Yang tidak ada tidak ada eksklusif di dalamnya gimana Ya. ya. Nah, setelah inklusivitas kan juga perlu Mas. perlu. Namanya Sekre. sekre. Nah, sedangkan di fakultas kita ini agak sulit nih. Sekre ini agak sekre. simpang siur nih. Padahal sekre itu penting fungsinya Penting buat fungsinya untuk mengumpulkan BKM gitu ya. mengumpulkan Ya, barang-barang, terus mengumpulkan teman-teman juga yang memang ya di kayak situ. kalau mau rapat gitu. Ya kan, rapat bahas diskusi dan lain-lain. yang Kan lain. perlu nih Perlu banget. sekre nih. Nah, gimana nih pandangannya dengan ketidakadaan ya berarti ya? Ya Ketidakadaan sekre kita, kehilangan sekre kita nih. Mungkin dari Mas Andi dulu. Nah, kalau dari aku tuh Filos Contong sebenarnya dari dulu nggak punya sekre teman-teman. Wah, ini Itu lebih parah dari mereka yang kehilangan, kita emang dari dulu nggak punya kan. Nah. Tapi kalau aku sebagai mahasiswa filsafat bukan sebagai Filos Contong, sekre itu bukan cuma dipakai untuk kegiatan formal aja. ya. Itu informal, baik kita kumpul-kumpul doang atau apalah sharing-sharing, main-main, nongkrong gitu. Ya, Itu bisa di sekre. Soalnya aku tuh nggak ikut BKM apa-apa teman-teman selain Filos Contong. Tapi aku tuh diterima di BKM lain. Sebenarnya. Kayak, aku welcome mau- aja ya? Aku mau ke sekre Kolo boleh, ke sekre Reto boleh, ke sekre Sandi boleh. Kayak bebas gitu loh. Iya. Ya. Nah, waktu sekre itu hilang jadi sekre bersama, kayak aduh, udah nggak ada nih feeling ada ya. gitunya. Soalnya sekre bersama kalau aku lihat sekarang tuh lebih ke formal banget lah. Oh ya. Pakai harus izin, Nah, pakai iya, harus itu izin. tuh. Nah, itu. Tapi kita nggak boleh berusaha juga ke fakultas. Mungkin sekre bersama itu niatnya menumbuhkan inklusivitas. Inklusivitas yang Iya. terlalu besar tapi Iya. bentuknya terlalu besar. Iya. Yang pakai malah fakultas luar. Benar. Tapi mungkin kan niatnya baik gitu loh. Ya, Kita lihat dari iya. sisi baiknya aja pokoknya. Oke. Fakultas ingin kita bersama-sama nih. Oh, Ya, oke. Kalau bisa kita ngeband sama gambar bareng lah. Bisa. Lumayan terganggu, cuman mungkin maksudnya Iya, maksudnya baik. menciptakan Iya, hubungan yang betul. tidak membeda-bedakan antara kalau alam tidak alam kalau alam kan mungkin maksudnya seperti itu. Iya. Cuman kan kalau menurut saya kan memang perlu nih adanya sekre. Ya mungkin sekre bersama perlu, tapi kan kalau sekre buat dari BKM tertentu tuh menurut saya juga perlu ada karena kan Ruang privasi ruang kan. privasi dan betul. mungkin Filos Contoh kan juga memiliki beberapa peralatan ya. Iya. Contohnya snare. Ada ya apa alat-alat musik gitu Alat lah. musik, ya. Terus apa banner-banner. Banner. Iya, benar tuh. Kan sayang banget kalau misal di tahun ini kita pakai portion itu, lalu kita nggak punya tempat buat menyimpannya, buat inventaris kan bisa Iya. buat dipakai
Iya. di Nah tahun tuh depan gitu. kalau ngeliat sekre disimpan di mana tuh? Kita minjem. Minjem. Iya. Biasanya ditaruh di sekre apa namanya? Sande kalau enggak sekre Pantare ini. Oh, Nah, iya. itu loh. Numpang ya? Iya. Nah, kan- gimana lagi nggak punya rumah? Mas? Nah, itu kan kasihan. Maksudnya, Filos Contong ini juga penting loh. Iya. Maksudnya buat support mahasiswa filsafat yang bermain olahraga. Masa iya kita tidak disediakan. Iya. Itu penting ya. Nah kalau untuk Colosseum sendiri nih, Oh, oke. Karena Colosseum sebagai salah satu BKM di filsafat ya, saya rasa kehadiran sekre ini sangat vital ya. Vital sekali. Vital sekali. Dimana olahraga itu sebenarnya banyak barang ya. Banyak barangnya yang dari mulai kecil hingga besar juga kan. Iya. Nah makanya jadi kehadiran dari sekre ini sangat penting gitu. Iya. Kalau filsafat sendiri, kalau dari Colosseum sendiri ya. Karena selama ini beberapa periode ini barang-barang dari Colosseum itu nyimpennya di kos saya. Waduh. Iya. Nah, jadi sekre. Iya, malah jadi sekre kos saya. Saya mau membeli barang lemari kan gara-gara ada barang itu jadi terhambat kan. Ada bola kan? Ada bola Nah. segala macam itu jadi masalah juga bagi diri Iya. saya juga sendiri. Dan Mas Iksan di sini juga termasuk bertanggung jawab sebagai ketua Colosseum sebagai kan. ketua. Karena kan dia tidak langsung ini taruh di mana Iya, gitu. tidak menaruh barang sembarangan, Sembarangan, kan. iya. Ya, saya Taruh di amankan kosnya. dulu. Dan jadi ternyata memang sevital itu ya, Sevital itu ya. sampai mengganggu Ganggu ruang nyaman pribadi ya. pribadi orang lain gitu kan. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa sekre ini harus ada. Ada, betul. Saya sangat menunggu sekre Colosseum. Ya, siap. Betul sekali. Dekan-dekan. Nah kalau untuk Pantai ini pencinta alam gimana menangani problematika sekre? Yang dimana Pantai ini kan apa ya, ada tenda ya kan? Ada Ada itu penting. tas-tas, pelampung, kapal. Gimana tuh? Kalau Pantare sendiri kan untuk saat ini ada ya, kita punya sekre. Cuman sejarah dari sekre yang kita tempatin sekarang itu dulunya buat inventaris barang, buat alat-alat, khusus buat alat-alat. Ya. Karena perpindahan sekre dampaknya kan sangat signifikan ke Pantare nih, kayak alat-alat ada yang hilang, terus akhirnya mau nggak mau rapat di dalam dan nggak proper banget lah intinya kayak gitu. Walaupun ya kita bersyukur ada sekre nih, cuman ya nggak proper. Oh jadi Pantai itu sebenarnya punya sekre sendiri gitu ya? Iya, dulunya tuh itu tuh buat inventaris barang. Inventaris doang. Terus untuk sekre yang benar-benar sekre untuk rapat, untuk pinjam utang itu kan ada. Oh, iya. Dia kan dipindah. Perpindahan itu dari awal Pantare itu 3 kali dan alat-alat banyak yang hilang dan pindah. Nah, apalagi Pantare ini juga sering menerima tamu dari luar ya. Iya, Iya. Mapalah dari luar, dan itu kan juga salah satu menjadi citra dari Pantare sendiri ya. Iya. Kalau Image-nya. kita image lah maksudnya. Kalau satu sekre buat inventaris juga tempat rapat kan, Iya kayak Tumbuh gitu ya. gitu ya. iya Iya. sangat penting ya. Ada untuk rapat juga ada, harus Inventaris. inventaris. Lagi rapat lihat kapal gitu. Nah itu maksudnya. Aneh kan? BTW kita nggak punya kapal guys. Kan namanya ada bukan kapal namanya. Perahu itu. Oh, Perahu. Iya, nggak punya kita. beda ya? Oke. Tapi kan ada barang-barang yang menurut saya vital dan sayang, kalau hilang tuh sayang banget. Iya. Tenda Iya itu sayang banget. Dan itu nggak murah nggak sih? nggak murah. Nah oke. Tenda itu. Nah setelah kita bahas mengenai sekre-sekre nih, Iya. kita langsung lari aja ke Porsenigama nih, event penting tahunan tiap tahun di Adakan. Universitas Gajah Mada. Oke, jadi mengenai Porsenigama ini kan tadi sudah disinggung kalau Porsenigama itu merupakan pekan olahraga seni Gajah Mada. Betul. Nah, di Porsenigama ini pasti ada isu-isu tertentu di fakultas kita ya, terutama isu-isu mengenai Jaringan atlet. ya atlet, penjaringan atlet, terus tentang atlet yang mau berlomba tapi Iya. dia kesusahan mungkin dari segi Fasilitas fasilitas gitu ya. dan barang-barang Kelengkapan. dan kelengkapan. Dan menurut saya atlet itu penting loh, itu dia yang mewakili fakultas. Harusnya kita support dengan fasilitas dan apapun itu yang Iya, mendukung saya dia. ngerti. Ya, itu. Jadi saya ingin bertanya mengenai pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di sini. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai itu isu-isu atlet-atlet yang Atlet. penjaringan atlet dan atlet yang kurang disupport nih dari fakultas itu bagaimana? Kalau dari aku dulu ya. Ya. Dari aku sendiri sih gini ya. Hmm. Aku udah nganggep kalau buat filsafat
porseni itu kita buat seneng-seneng aja. Oke. Bukan buat kayak kompetitif lah, buat kayak fakultas-fakultas lain yang ngincer apa juara umum 1 gitu, Ya. nggak perlu lah. Kita kesana cuma buat seneng-seneng aja. Tapi walaupun buat seneng-seneng, kita harus memperlakukan atlet ya yang beneran kayak atlet dong lah. Jangan asal-asalan gitu. Mereka kan tanding juga buat nama filsafat gitu. Ya. Gitu budekan. Nah, gini soalnya kenapa bisa ngomong gitu? Aku sebagai supporter kan tentu berhubungan langsung dengan atlet di lapangan Iya, kan. betul. Itu aku lihat tuh waktu tanding sepak bola dulu lawan Teknik tuh. Kita tuh kayaknya pemain tuh cuman dapat apa ya? Arem-arem sama air mungkin deh. Gitu doang. Aku lihat pemain Teknik, makanya 4 sehat 5 sempurna. Masakan orang tua. Iya, udah mereka latihan fisiknya kenceng kan. Iya. Makanannya sehat. Bergizi ya. Gitu. Lawan kita kayak gitu. Itu kan juga mempengaruhi ya. Iya, mengaruhi dong. Mempengaruhi. Akhirnya kalah berapa San? 5-1 ya. Jangan dikit-dikit lah. Jangan banyak. Enggak, tapi kita bisa ngegolin ya. Iya. Oh, dengan Itu sebuah kemajuan ya. Iya. arem itu aja ngegolin Iya. 1. Iya, bayangin. Apalagi masih Masih box gitu. Pacar 5 sempurna. Bayangin Ichiban Sushi. Juara 1 gitu. Ya mungkin ya. Jadi kan memang penting gitu support, terlebih juga dikonsumsi kan. Iya. Dikonsumsi kan itu tenaga, energi buat pemain-pemain Iya, betul. dan juga buat supporter yang mungkin juga perlu kan adanya konsumsi. Nah, iya tuh. Mungkin juga Sebenarnya perlu. kita datang tuh tanpa pamrih ya. Iya, tanpa pamrih. Pahami, tapi kan Tapi- alhamdulillah Alhamdulillah Ya, kalau dikasih. kalau ada, kalau dikasih kalau ada. Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi memang kita nih fakultas filsafat ini datang ke Porseni itu have fun sebenarnya. Have fun, iya. Have fun aja. Jadi nggak perlu terlalu pressure dengan ini saya Iya. karena mewakili harus gini-gini, nggak usah. Kalau walaupun menang itu bonus. tetap disupport dong gitu kan. Harus support, perlu Iya. dong itu support Itu gitu. support. Ya. Oke, lah kalau dari Colosseum nih yang langsung ke atlet nih. Nah, iya nih. Itu Ya, bagaimana? betul. Saya mau menyambung dari yang supporteran nih. Ya, kami tuh para atlet sangat senang disupport oleh orang-orang Pilos Contong kan. Semangat untuk fighting di lapangan dan segala macam. Tapi dari kita bicara ke persiapan sebelumnya ya. Nah, kalau tahun kemarin itu dana yang ada di fakultas ini dipotong untuk Dekan Cup. Ya, jadi isu tahun lalu itu adalah tidak adanya kelengkapan alat-alat atlet. Jadi atlet itu kayak agak susah untuk latihan, agak susah untuk pemanasan. Kemarin di mana di basket ya? Basket Ya, betul. basket bola untuk pemanasan nggak ada Nggak kan? ada. Nah, jadi untuk tahun ini saya usahakan tidak ada Dekan Cup, tapi saya fokuskan untuk membeli kelengkapan alat-alat. Buat Porseni Iya, Gama. buat Porseni Gama, dan alat-alat itu sebisa mungkin sama persis untuk yang digunakan untuk Porseni. Jadi feelingnya gitu udah ada. Iya. Beda kan misalnya kayak menggunakan sepak nih futsal nih misalnya. Futsal kan banyak ukuran bolanya nih yang main di lapangan-lapangan bebas tuh kan. Nah, itu bolanya tidak standar untuk game. Nah, jadi sebisa mungkin tahun ini saya belikan yang standar untuk Porseni. Nah, jadi itu anak-anaknya udah terbiasa ready gitu lah kan. ya. Iya, Nanti kalau udah ready. udah ready. Iya. Ya, Iya, dananya ya itu. Mungkin kalau ada sisa mungkin saya tabung buat anak-anak ya. Oke. Apa kepengurusan selanjutnya? Oh, iya. Nah, bukan buat saya kan. Bukan buat kos juga ya. Bukan buat kos. Bukan buat kos juga. Tenang. Mentang-mentang sih klaim kan. Tapi sewa kos. tapi ini Mas, kan kalau tahun lalu ada potongan untuk Dekan Cup. Ya. Nah, kalau tahun ini apakah itu Dekan Cup akhirnya juga nggak ada gitu? Saya rasa tahun ini Dekan Cup tidak ada ya. Tidak ada. Saya fokuskan memang ke kelengkapan alat-alat Nah, dulu. apakah ada solusi Mas biar Dekan Cup itu ada? Mungkin Pengen ya? Ya, saya pengen karena saya nih suka olahraga, apalagi iya. basket, futsal gitu kan. ya. Penting itu. Iya, betul. Bonding antar angkatan juga. Ya, pingpong kan kemarin juga sebagainya. Mungkin kalau tahun ini saya nggak ada ya. Nggak Yang ada ya. seperti yang udah saya bilang tadi ya. Mungkin di tahun depan mungkin ada Mungkin ada. dari hasil uang Nabung gitu ya. ya. Nah, itu ternyata. Ya, saya expect bahwa tahun depan itu ada gitu loh. Karena kan kelengkapan alat sudah ada,
dan segala macam. Jadi ya kalau bertanding ya tidak usah memikirkan lagi untuk dananya gitu loh. Jadi ya udah ada event gitu biar filsafat tuh dikenal juga di di fakultas lain gitu. Bahwa event filsafat menarik gitu. Biasanya kan teknik tuh apa tadi? Kalau teknik siade itu kan sangat sangat ikonik ya? Ikonik sama sangat euforia sekali kan. Filsafat harus juga kayak gitu. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat karena ya kita harus mengukur dana juga. Ada prioritas ya. Nah, Mas Iksan ini apakah setuju apabila ada pembagian dana sendiri antara Dekankap sendiri? Sendiri Mas. Itu kalau itu setuju Mas? Bisa dibicarakan. Saya sangat setuju. Jadi ada biaya untuk Dekankap sendiri, Porseni sendiri gitu. Kalau seperti itu mungkin bisa memudahkan kita ya. Betul. Sangat. Kita juga angkatannya berapa sih Mas? Iya. Ya minimal gini lah, sewa lapangan futsal yang standar. Mau bagus kan. Kemarin kita sewa lapangan Dekankap yang kecil, anak-anak nggak puas mainnya gitu segala macam ya. Itu kalau misalnya dananya dibedakan ya insya Allah bisa membangun event-event yang bagus. Ya terrealisasikan terus. Nama fakultas juga bagus loh kalau memang kita punya event. Betul. Ya, mungkin nanti ajakan sparring dari fakultas lain gitu ada. Itu berarti Mas Iksan sangat menyetujui adanya pembedaan dana itu. Tapi nih. Oke. Aku tuh denger tahun lalu tuh udah dibedain sebenarnya. Katanya dana Dekankap dan buat Porseni itu dibedain San. Tapi nyatanya gimana San? Saya tidak tahu kalau itu ya. Iya. Soalnya kan isu teman saya kan pengurus tahun lalu nih. Dia kayak udah pede nih dana Dekankap ada sendiri. Ternyata fakultas nggak nurunin. Gitu. Oke, berarti nggak nurunin yo. Ya mungkin menurut saya perlu adanya transparansi. Iya gitu. Betul. Itu perlu. Ini tadi masih rumor ya buat maba-maba yang gitu ya. Iya. Jadi fakultas kita baik kok, tenang. Takut. Baik. Tenang. Dan tapi kenyataannya tahun lalu seperti itu lah. mungkin perlu itu nanti transparansi dan kita juga nggak bakal kok penyalahgunaan dana nggak bakal. Betul. Saya tidak membayar kos pakai uang. BKM tanggung jawab. BKM tanggung jawab. Oke. Walaupun kosnya jadi sekre ya. Minta uang dari fakultas. Tenang. Oke, kita balik lagi ya. Tadi kita udah bahas Porseni Gama nih. Nah, ngomong-ngomong atlet nih, di Fakultas Filsafat nih ada alumni yang menjuari SEA Games. Yaitu dia ternyata alumni dari Pantai juga nih. Coba bisa diceritakan nih alumni ini siapa sih gitu? Sebenarnya di Pantai itu nggak ada kata alumni ya. Oh, nggak ada. Tidak ada Kita itu alumnus. semua tetap anggota. Walaupun udah tahun lulus. 88 tahun berapapun kita tetap anggota. Ya. Karena status keanggotaan kita itu Inklusif sekali. kalau nggak meninggal, kalau nggak keluar itu bukan diomongin alumni, paham gak sih? Paham. Dia bukan anggota Pantare kalau dia nggak meninggal. Anumerta gitu ya. Gelar Bilangnya status keanggotaan. Ya, status keanggotaan bilangnya. Kalau meninggal. Kalau meninggal, kalau gila gitu. Gila. Nah, Kayak syarat sah ya. Kayak syarat sah. Oke. Berakal. Oh, berarti memang sangat kental ya kekeluargaan di Pantare ya. Nah, tadi Itu gimana tadi. ceritanya? Jadi Mbak Rahmayuna Fadilah namanya. Oh, Mbak Mahyuna. Beliau itu mahasiswa filsafat angkatan 2013. Terus beliau gabung Pantare, dia nyoba-nyoba di perdivisi yang ada di Pantare. Akhirnya dia cocoknya di panjat tebing. Akhirnya udah 10 tahun ini dia berkecimpung di dunia panjat tebing. Dalam 10 tahun alhamdulillah udah nyetak beberapa prestasi yang membanggakan untuk mahasiswa filsafat dan Pantare. Mbak Yuna ya. Itu angkatan 2013 2013. Kapan terakhir ketemu Mbak Yuna? kemarin. Kebetulan ya. Oh, enggak ada. Ngulang. susah betul ya. Kita tadi sering membahas isu kok tiba-tiba mendatangkan nggak mungkin. Oke. Nah berarti memang Pantare ini juga menghasilkan atlet pengeluaran dari produk Pantare ini itu ya menghasilkan atlet SEA Games Prestasi. Juara berapa Mbak Yuna itu? Juara 2. Wah, juara. Kebetulan lombanya kemarin itu di obstacle race kayak Ninja Obstacle. Warrior gitu. Oh. Jadi bergu ada 4 orang, Mbak Yuna di posisi ketiga kalau nggak salah. Terus waktu mau finish kalah sama Filipina.
kalah 2 detik skornya. Wah, 2 detik. Iya. Mungkin kepleset mencari. Jangkauannya terlalu jauh. Yang Filipina udah Oh langsung jauh. ini ya dia ya. Iya. Tangan panjang ya. Karena Panjang. tangannya lebih panjang. Iya, Oh, Panjang oke, tangan. oke. Maling. Selisih dikit saudara. Oke, Iya, oke. kayak gitu ya. Keren ya, keren sekali. Keren. Nah, kan ini dari tadi kita sudah bahas mengenai BKM dan informasi mengenai fakultas juga kan ya, dan porsi agama. Lalu kita akan membahas topik yang baru tren nih, Mas. Nah, apa Baru tuh? tren mengenai kemarin Indonesia yang melawan Argentina. Dan ini sangat disupport dari ketua PSSI ya, berarti kan Iya. mendatangkan juara satu World Cup. World Cup dan peringkat 1 juga Argentina kan. Oh, Mas? gitu? Ya, Argentina kan peringkat 1 FIFA kan. Dan Indonesia 149 tapi bisa mendatangkan Argentina. Terima kasih Pak Erick Thohir. Terima kasih. Sangat support. Kita bisa mencontoh dia dalam support ya. Oke. Jadi saya ingin menanyai mengenai pendapat mengenai Indonesia yang mendatangkan Argentina, apa juga impactnya buat apa? buat keolahragaan. Oh, keolahragaan. Oke. Benar. Dari saya ya. Ya. Ini mau ke individu aja ini ya. Oh, individu langsung ya. Santai aja sih, kita bisa dari segi supporter Oh, bisa. boleh. Oh, iya. Soalnya dari tadi udah mikir kayak ini gabungin ke filsafat sebelah mana ya? Ya, Nggak bebas perlu aja, nih. bebas. Oh, nggak Bebas, Pendapat bebas nih. pendapat bebas Iya, ya. bebas, bebas. Sama politik. Kalau aku dari segi penggemar bola nih, bangga banget lah. Indonesia nomor berapa tadi? 149. Ya, lawan nomor 1. Cuman kalah 2-0 doang. 2-0. 2-0. 2-0. Walaupun Messi nggak main ya. Iya. Kalau Messi main mungkin imbang lah, Indonesia bisa imbang. Dan bahkan kan Indonesia kan kalah dari Argentina. Ya Indonesia setara sama Perancis lah. Karena Perancis juga kalah. Jadi menurut saya Indonesia Ini setara. logikanya ada aneh nih logikanya. Dan lebih jago dari Kroasia malah. Iya. Iya. Berapa? Dan logikanya kan Marcelino lebih hebat dari Luka Modric ini. Nah, iya dong. Lewatin Garnacho juga. Iya. Garnacho. Tapi ya itu sih, kalau dari aku sendiri aku bangga Indonesia bisa ngelawan Argentina. Walaupun aku nggak bisa beli tiketnya ya. Iya. Karena itu udah kemakan calo semua Mas. Oh gitu ya? Kan ujian juga ya Mas Andre ya? Ujian juga ya. Oh iya, kita mesti. Oh iya kan Mas Andre ini juga suka supporter ya Mas? Suka banget. Nah Iya. kan kemarin tuh banyak isu juga kalau banyak supporter yang norak karena menyoraki ini Garnacho Mas, karena dia sering di tackle sama Asnawi. Iya. Itu gimana Mas? Pandangan Mas? Itu nyorai yang di media sosial atau yang di stadion nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Maksudnya bagaimana ini? Kita dari yang sebagai di stadion dulu ya. Mm-mm. Oke, aku pertama nggak mau nyalain supporter yang kayak gitu kan. Ya. Namanya supporter tuh kalau nggak dukung tim kesayangannya ya ngehujat lawan. Nah, itu udah iya. pasti kan kalau gitu kan. Dan itu kalau udah di dalam stadion itu udah bawaan. Kita mau nahan juga rasanya aduh kok kurang. Nggak bisa. Oh iya ya. Euforia juga ya. kayak. Euforianya kena Iya, kan iya. kita kayak Garnacho ketekel Asnawi ya udah kita kata-katain kalian. Pemain MU kayak gitu doang. Ya. Pemain MU Iya. Asnawi. Asnawi pemain mana Dikantongin. nih? Iya. Ya, oke. Dikantongin. Dikantongin. Kayak gitu. Kalau dari media sosial itu Langsung ke IG-nya loh Mas itu nyerang di komen. kalau terlalu over kalau kata Ya, aku. Oh, gitu ya? Iya, berlebihan banget lah. Berlebihan ya? Iya, iya tapi tipikal netizen Indonesia emang gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Nomor 1 hujat. Iya, Nggak perlu lah kalau sampai ke IG Garnacho. Dia masih kecil men. ya Dia 18 juga nggak ngerti bahasa Indonesia nggak sih? tahun, iya. 18 tahun. Dia buka gini, ini bahasa Indonesia apa? Iya, nggak tahu, Nggak nggak ngerti tahu. juga. Paling ntar orang Indonesia Asnawi pocketing. Nah, sampai kayak gitu. Iya deh, paling bahasanya kayak gitu. Sampai pocketing. Iya. You pocket in. Gitu. Maksud saya juga emang sebegitu pengen dibacanya. Iya. Karena itu juga gak mungkin balas apa gimana Iya. gitu. Mending kalian itu yang klik like bisa umroh. Itu mending kayak gitu lah. Atau iklan madu gitu. Iya. Ya, Iklan apa? ya mungkin memang dari segi supporter nih Indonesia menurut saya beberapa masih ada yang loyal dan beberapa masih ada yang memang kurang ya Mas kalau Iya, dari iya. supporter itu. Harusnya nggak perlu lah kita bisa nganggap itu friendly match juga tuh ya. Ya, benar. Masa kemarin ada yang pakai baju Argentina disorakin ini Indonesia gitu. Iya. Kalau dia fans Argentina ya biarin aja kan. Ya, Iya. Nggak ada salahnya kan? banyak yang penonton juga itu bukan supporter katanya. Iya benar nonton. Banyak penonton bukan supporter. Oke. Lalu dari Mas Iksan nih. Oke. Untuk atletnya gimana Mas? Saya jujur kalau pendapat saya pribadi saya sangat senang ya atas
Indonesia lawan Argentina. Nah, mungkin dari segi pemain saya berkaca bahwa mereka mentalitasnya naik. Naik. Bagaimana enggak naik kan lawan yang satu gitu kan, walaupun mereka kayak parkir bus, tapi ya beberapa serangan itu ya bisa di handle gitu. Ya, Bisa apalagi dibendung. lemparan Arhan. Iya, lemparan Arhan. Arhan ya. Lemparan Itu kan mereka Arhan tuh dijulukin apa ya di Argentina itu? Lemparan apa gitu loh. Tangan panjang. Filipina dia tuh. Bukan. Ada dia dijulukin apa deh? Lupa saya. Oke. Terus Nah, mungkin kedepannya bisa kalau di Asia Tenggara mungkin mentalitas pemain Indonesia udah di atas rata-rata. ya dong, pasti Ya. karena kita melawan sekelas dunia. Nah, itu beberapa hari sebelumnya itu Argentina itu sempat lawan Australia dan Australia kalah juga 2-0. Nah, Tapi bedanya ada Messi. Oh. Ada Messi. Ada Messi. Tapi setidaknya ya kita sama Australia ya setara lah gitu Ya, kan. kemarin tuh lapis berapa? 1.000 lah. Lapis 1.000 itu. Sama-sama kalah 2-0 kan, artinya Iya. ya kita bisa fight lawan Kita bisa. Australia juga gitu. Dan kita nggak gentar lawan #1. Iya. Nggak gentar loh. Tim terkuat di bumi lah Iya, tim ibaratnya. terkuat di bumi. Negara terkuat di bumi. Iya, yang main alien kok Messi. Iya. Nah, maksud saya juga itu juga bisa membangun mentalitas Ya, justru yang dicari itu sebenarnya mentalitas untuk bertarung itu. Ya, Dalam dan sepak bola itu perlu sekali. informasinya katanya juga Pak Erick Thohir kedepannya juga bakal mendatangkan Maroko nih. Oh, Ya, Oh, gitu? Saya Ya, mendatangkan. ya. Berarti kan memang support sekali. ya. Saya sangat suka support dari Pak Erick Thohir. Mungkin Kasih bisa dicontoh ya support dari beliau. Oh iya, itu kan juga karena Argentina kemarin jadi sorotan media-media asing kan. Banyak yang menyoroti Asnawi. Jadi pemain-pemain Indonesia itu yang mulai-mulai dilirik lah dari Mulai, situ. iya, ya. Mungkin saya rasa start untuk dia bisa menuju Eropanya dari situlah. Wih. Ya. Tapi ya jangan ini ya, maksudnya pas dipuji jangan melambung gitu loh. Melambung, ya. Biasanya kan gitu. Ya tetap stay humble aja. Ya, sangat berkembang ya berarti Iya. dengan pelatih Sintayong ini. Sintayong. STY juga memang Indonesia nih mengalami perkembangan yang pesat. Iya. Dan menurut saya juga olahraga di Indonesia sekarang tuh juga mengalami perkembangan yang pesat ya, di badminton, di Ya, badminton. futsal. Basket juga kemarin juara 1 ya. Nah, itu. Ya. Itu kan memang mengalami perkembangan pesat ya. Kita juga harus bangga tepuk tangan. Nah, untuk Mbak Agustina nih, nontonin gak nih Indonesia Argentina? Kebetulan saya nggak terlalu suka bola, tapi saya sangat bangga Oke. dengan Indonesia Ya, bisa lawan Argentina. Dan Wah, kita aja. gitu aja. ya oke. Saya juga bangga sekali. Ya, itu saja. Lama-lama nih jadi bahas bola ya, jadi Ya, channel ya. yang lain ya. Oke. Nah, mungkin itu ya seputar informasi-informasi yang bisa kita sampaikan. Perihal BKM, BKM, olahraga dan paham lah ya kegiatan. teman-teman ya. Ya, Nggak usah pengulangan lah, kita udah paham semua. pengulangan. Ya. Nah, mungkin closing statement nih. Jadi kenapa mahasiswa-mahasiswa baru ini harus join BKM kalian gitu? Mungkin dari Mbak Agustin. Oke. Kalian harus join Bapak Jarak Mantare karena aku mengutip dari teori ekofeminisme di etika lingkungan. Jagalah, rawatlah, sayangilah alam sebagaimana seorang ibu yang menyayangi, menjaga, merawat anaknya. Salam lestari. Wih, Salam. Ih, keren. Harus ada salam ya berarti ya ini tiap. Ya. boleh. Ya, Kalau jauh. ya Kolosium. Oke. Kalau dari Kolosium untuk kalian teman-teman angkatan 23 yang udah kecemplung di filsafat. Cemplung ya. Ya, kita nggak cuman mikir aja. Kita ada olahraga juga kok. Ayo sehat bareng, have fun bareng. Kalau mau berkembang, ayo kita majuin sama-sama olahraga filsafat ya. Hashtagnya filsafat ora sepele. Wih. Oke, hashtag kali ini hashtag Salam olahraga yo, salam olahraga. Oke, salam. Saya tunggu kali ya di Kolosium. Oke. Ditunggu. Nah, plus contoh nih. Oke, kalau dari aku sih, Statement. aku gimana ya, ngebebasin kalian mau supporteran atau enggak, mau datang atau enggak. Tapi ya aku sebagai apa ya, mahasiswa filsafat berharap rame lah yang nonton Ya. filsafat main lah. Iya. Buat mahasiswa-mahasiswa baru, satu kata-kata dari aku tuh, datang itu harus, menang itu bonus kok. Ya, itu. Tepuk tangan semua. Salam apa? Kalau apa salam? Salam sejahtera. Ikonik ya, salam sejahtera ya. Ya. Oke. Begitu saja ya dari episode 4 kali ini. Jangan lupa
follow IG PPSMB Dardika untuk informasi lebih lanjut di bawah ini ya. Dan follow IG mereka. IG kita juga. Kan nanti ada di bawah juga. Ada di bawah juga ya. Tertera. Editor capek. Ya, oke. Terima kasih editor Terima kasih. dan teman-teman yang sudah mendukung semuanya. Terima kasih. Makasih semuanya. Ada studio. Oke, mungkin cukup sekian saja dari episode 4. Nantikan episode 5 mengenai apa? Mengenai apa episode 5? Kesenian. Kesenian. Nah, itu lebih menarik ya harusnya. Iya. Oh, kepentingan mahasiswa. Salah. Oh, kepentingan. Oke. Menarik sekali. Iya. Oke, dikat ya. Yang tadi dikat. Oke. Stay tune terus di channel ini. Dardika bercerita selanjut di episode 5. Dadah semuanya. Dadah.